Menafikan karomah adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan nas yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dan para ulama setelah beliau. Kini kita lihat betapa bahayanya menafikan dan membenci karomah. Yang pertama, membentuk masyarakat yang tidak menerima adanya sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal atau khawarikul adat. Yang kedua, membentuk masyarakat yang tidak mampu mencerna sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Dampaknya apa? Jika fenomena yang dijanjikan seperti Dajjal muncul nanti, lalu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti mendatangkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyuburkan tanaman, bahkan membuat gempa bumi, maka masyarakatnya seperti orang norak yang kaget hingga mengira Dajjal adalah benar sosok Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu memberikan kelebihan itu kepada makhluknya, termasuk para aulia. Belum lagi ditambah dengan masyarakat yang semakin materialis dan mengukur kebenaran hanya dengan indrawi saja. Permasalahan tidak berhenti sampai di sana. Jika muncul Imam Mahdi yang sebenarnya, masyarakat sudah skeptis terlebih dahulu. Mereka akan bertanya, itu mana kitab sezamannya? Haplogrup DNA-nya sesuai dengan Yehudi Cohen enggak? Kan Yehudi Cohen 40%-nya J1. Atau bertanya, urutan keturunan keberapa tuh? Kalau enggak ke 78, enggak logis. Masyarakatnya tidak akan peduli dengan pendapat para ulama ahli nasab dan juga pendapat Naqabatul Ashraf itu sendiri. Bahkan masyarakatnya sudah terbiasa membatalkan suatu nasab keturunan Rasulullah SAW. Dan jika ditanya mana keturunan Rasulullah yang memenuhi kriteria kalian, maka mereka justru terdiam dan kebingungan. Nah, bagaimana nanti nasibnya ketika Imam Mahdi datang? Dunia seakan sudah semakin ideal untuk menyambut kedatangan Dajjal. Manusia kini semakin miskin. Di saat Dajjal datang membawakan harapan makanan dan kemakmuran, lalu ketika para ulama berusaha mengingatkan, mereka akan berkata, saya tidak percaya Gus, Kiai, Habib, dan saya tidak percaya Ustadz berjenggot panjang. Sehingga penyakit FOMO akan mengarahkan mereka pada fenomena paling tren saat itu, yakni mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Kenapa tidak Anda viralkan para kiai dan habaib yang alim serta tawadhu? Kenapa Anda tidak memviralkan pengajian mereka yang sesuai syariat? Jika Anda terus-menerus memilih serta mencari yang terburuk dari kalangan Gus, habaib dan lainnya untuk kalian viralkan di sosial media, maka kami rasa Dajjal akan mendukung dan meridhoi perilaku Anda. Setidaknya non-muslim telah menunjukkan keridhaan pada perilaku Anda, bahkan mendukung Anda seperti orang ini. Sehari bahas agamanya dan besoknya bahas karomah dan perilaku nyeleneh para Gus dan habaib.